Syifa dan aku Farah Putra Syifa. Di sini kita akan membahas cara mengatur keuangan ala anak remaja yang santai, ringan, tapi tetap masuk akal nih. Bener banget, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget gak sih? Nabung receh tapi impian sultan. Santai aja, bisa kok. Karena jujur aja nih, pasti kita semua punya dong impian yang besar, tapi kadang uangnya nih yang kecil. Nah, uang kecil nggak apa-apa dong kak, yang penting punya tujuan yang besar. Nah, makanya kali ini kita mau ngebahas gimana sih cara ngatur keuangan ala anak remaja. Bener banget, di episode ini kita punya dua narasumber ya kak. Narasumber pertama itu ada Kak Fabian, dia anak kripto. Dari masih remaja aja dia udah belajar Bitcoin, altcoin, sampai cara analisis market. Kadang naik turunnya harga di market itu bikin deg-degan banget gak sih? Tapi dia tetap konsisten belajar dan tahu nih cara ngelola risiko tersebut. Nah, narasumber yang kedua ini ada Kanatan. Kanatan itu orang yang organisasi. Jadi gimana cara ngatur keuangan ala anak organisasi nih kak? Oke, kripto dan organisasi itu jelas dua dunia yang beda banget. Tapi kita percaya keduanya pasti punya tips yang keren banget nih tentang gimana sih cara mereka ngelola uang buat kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi buat yang penasaran gimana sih cara mengelola keuangan dari dua narasumber kita, jangan lupa saksikan ya. Oke, langsung aja yuk kita sambut narasumber kita, Kak Fabian dan Kanatan. Halo semuanya, aku Nathan. Kenalkan, aku Fabian. Dan di sini kita benar-benar berterima kasih karena sudah diundang oleh Kak Aura dan juga Kak Farah. Ya, ini benar-benar sebuah penghormatan di mana aku dan Nathan bisa diundang ke dalam acara podcast ini. Terima kasih juga ya buat Kak Fabian dan Kanatan udah luangin waktunya nih buat datang ke podcast Cashflow, karena kita tuh penasaran banget loh Kak, gimana sih awal mula Kak Fabian dan Kanatan ini bisa kepikiran nih dari remaja buat mengelola uang, dan kira-kira apa sih tantangan atau kesalahan yang kalian hadapi selama melakukan perjalanan tersebut? Oke, siapa dulu nih? Boleh dari dulu, boleh nih. Oke. Jadi pertanyaannya itu apa? Kak Aura. Oke, jadi pertanyaannya itu gimana sih awal mula kalian kepikiran buat mengelola uang dari usia kalian yang masih remaja, dan kira-kira apa sih tantangan yang kalian hadapi atau kesalahan apa? Misalkan kalian salah ambil langkah nih dalam mengelola uang tersebut, dan gimana sih cara kalian menanggapi hal tersebut? Oke. Jadi awalnya aku punya skill ngatur keuangan ini dari pas SMP. Dulu aku ikut organisasi, ikut OSIS, dan di satu momen aku ditunjuk buat jadi bendahara. Pada awalnya aku tuh bener-bener ragu dan ngira bakal jadi susah banget lah jadi bendahara. Apalagi kalau misalnya ada masalah kayak uangnya hilang, pasti bakal rawan banget ya. Nah, tapi karena dukungan orang-orang dan guru saya pada saat itu, aku jadi kayak percaya diri lah dan berani ambil peran itu. Lambat laun, aku mulai terbiasa dengan tugas-tugas bendahara dan akhirnya terbawa hingga sekarang. Kebiasaan menjadi bendahara tersebut terbawa ke kehidupan pribadi aku, dan ya secara otomatis punya kemampuan mengatur keuangan lah. Lalu secara pengalaman aku yang sebenarnya belum terlalu lama, beberapa tantangan terbesar untuk mengatur keuangan itu, yang pertama adalah bagaimana caranya untuk mengontrol diri gitu. Jadi sering banget patungan-patungan kayak organisasi dan juga tugas sekolah gitu, pasti butuh patungan. Terus juga kadang kita nggak kepikiran buat misahin antara rekening tabungan dan juga rekening sehari-hari gitu. Kalau misalnya digabung, awareness kita terhadap pengeluaran itu jadi berkurang dan beresiko untuk melakukan sama pakai uang betul gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan sih. Oh, sama satu lagi, ini kalau misalnya emang mau niat tabung, pastiin dulu keluarin uangnya untuk kebutuhan. Jangan disisihin duluan untuk tabungan, karena takutnya kalau disisihin duluan, uang yang tersisa itu nggak cukup buat beli kebutuhan yang kita emang urgent gitu loh. Oke, jadi bisa solusi itu bisa bikin to-do list ya, kayak kira-kira apa aja sih kebutuhan yang bakal
harus kita penuhi dekat-dekat ini. Ya, kalau Kak Fabian sendiri Kalau gimana nih? menurut aku sih pengalaman aku mulai bisa manage uang ini dimulai dari kelas 10 dulu ya. Kelas 10 dulu itu kan aku merasa tiap kali dapat uang jajan selalu habis mulu di besok-besok harinya. Jadi kebiasaan buruknya itu tuh ke bawah terus sampai kelas 11. Nah pas kelas 11 ini baru mulai sadar kalau kayaknya udah harus mulai bisa manage uang dan mulai hemat uang gitu kan. Terus kan kelas 11 itu aku udah mulai dapat KTP aku sendiri ya. Nah karena udah punya KTP, aku bisa daftar ke aplikasi investasi. Nah dari sejak itulah aku mulai nyisihin uang jajan aku sebagian buat diinvestasikan yang nantinya dengan tujuan intinya biar uangnya nggak nganggur lah gitu. Kalau ditabung doang kan pasti uangnya ngendap gitu ya. Kalau diinvestasikan kan dengan harapan uangnya bakal berkembang gitu. Nah kebiasaan ini tuh berlanjut terus sampai ke kelas 12 dimana tiap hari uang jajan sebagian disisihkan buat nabung di investasi. Jadi kayak buat kebutuhan sehari-hari tetap ada, dan kalau butuh urgent baru ngambil dari sebagian keuntungan dari investasi tersebut. Oke, ngomong-ngomong nih, kita kan dari tadi udah ngomongin ya soal awal mula kalian itu ngelola uang di usia remaja. Tapi dari perjalanan kalian dan tantangan yang udah kalian hadapi, ada nggak sih definisi hemat yang dari versi kalian sendiri gitu? Oke, Fabian dulu dah. Ya mungkin kalau dari menurut aku sih definisi hemat itu ya, hemat itu tuh bukan berarti kayak kita jajan dikit banget gitu loh. Jadi kayak kita tetap bisa jajan, kita pengen beli barang yang kita pengen boleh, tapi jangan berlebihan. Kita tetap harus sisihkan uang kita kayak dari bilang, sebaiknya uang yang kita sisihkan itu jangan cuma ditabung aja, tapi tetap diputerin biar uangnya itu berkembang, bisa diinvestasikan di yang minim resiko kayak reksadana dan obligasi. Itu resiko kecil karena returnnya itu udah pasti tiap waktunya. Kalau Nathan di mana nih? Kalau menurutku sendiri, definisi hemat menurut pandangan aku tuh dapat membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan. Ketika kita bisa membedakan kebutuhan kita dan keinginan kita, di situ awareness kita terhadap pengeluaran bakal meningkat. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang kita butuhin dan apa yang kita inginkan. Prioritaskan, habiskan uang untuk kebutuhan terlebih dahulu. Lalu ketika ada sisa, pilih nih dari sekian keinginan, mana keinginan yang bisa aku dapatkan, tetapi tetap ada sisa duit ya, duit, ada sisa duit untuk ditabung gitu. Jadi ya otomatis pola hidup hemat akan terterapkan gitu loh di hidup kita. Jadi hemat itu juga bisa kita lihat dari cara ngatur kelola keuangannya ya Kak. Nah kalau anak remaja sekarang kan pengen produktif juga nih, tapi harus hemat. Itu gimana sih cara menjaga keseimbangannya nih antara harus produktif sama harus hemat tuh gimana menurut kalian? Dimulai dari siapa dulu? Aku deh. Soalnya kebetulan banget ini sering terjadi sih di aku. Ya. Jadi bagaimana caranya biar kita tetap produktif tapi sekaligus hemat? Karena kan di satu sisi seseorang yang produktif itu pasti ya misalnya kayak ikut organisasi lah, lalu rajin ikut tertong. Di dua kegiatan itu pasti ada patungan. Oke. Untuk masalah patungan mau nggak mau harus ikut, jadi nggak bisa hemat di situ kan. Tapi ketika kita ingin berhemat dan tetap ingin produktif, hal yang bisa kita lakukan itu mengontrol diri kita pas lagi melakukan kegiatan kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak gini, pasti pengen banget kan ada makanan atau di situ kita harus bisa tahu kita itu butuh makanan yang kayak apa biar cukup tapi yang harganya terjangkau gitu. Jadi nggak berlebihan harganya. Di situ kita bisa nyari celah buat tetap hidup hemat di sela-sela produktivitas. Atau sebenarnya bisa ngasih kita bawa bekal gitu dari Iya, Itu betul. lebih bagus ya. Ya, Bagus. terus lebih sehat juga sebenarnya. Kita tahu ya gimana cara produksinya, terus bahan-bahan apa aja yang dipakai. Iya, Itu bisa setuju. jadi salah satu solusi tuh. Itu.
Kalau menurut aku sih ya buat perihal tentang tadi antara hubungan hidup hemat dengan produktivitas itu sih setuju dengan kata-kata dimana kan kita sama-sama belajar SMA kelas 12 nih ya. Buat perihal kerja kelompok, lain-lain itu tuh pasti ada terus lah. Itu tuh pasti bakal butuh ngeluarin yang namanya uang buat patungan, buat beli barang apa, buat beli makan dan minum kalau kita lagi di luar kan. Dan benar kata Nathan, dimana kita tuh tetap harus inilah yang benar-benar kita butuhin tuh apa sebenarnya pas lagi mengatur sendiri biar kita ngeluarin uangnya itu enggak salah dan nggak berlebihan, kita tetap beli sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di saat kita produktif dalam mengerjakan tugas-tugas tadi ya, kita juga tetap bisa hemat dengan memilih hal-hal yang kita beli selama kita misal tadi beli hal-hal yang memang dibutuhkan saja, jadi tidak berlebihan misalnya gitu intinya. Oke, jadi sebenarnya cara mengelola uang itu intinya ada di prioritas dan kontrol ya. Ya betul. Nah, untuk gimana kita menempatkan prioritas dan kontrol kita terhadap uang itu pasti karena ada tujuan yang ingin kita capai kan. Benar. Nah, menurut Kak Fabian sama Kak Nata nih, seberapa penting sih kita punya tujuan terhadap keuangan kita di usia kita yang remaja ini? Penting banget dong, ya kan? Itu jelas penting banget. Kalau menurut aku sih, ya benar itu penting banget karena kita kan sebagai remaja ini pasti ingin punya cita-cita di masa depan yang bagus gitu kan, yang cerah, yang baik. Itu semua tuh nggak bisa dicapai dengan hanya santai-santai aja. Nah, buat mencapai tujuan sana kan juga pasti kita butuh yang namanya uang ya. Nah, jadi sebisa mungkin dari apa namanya? Dari sekarang, masih remaja ya, kita harus mulai bisa belajar buat manage uang kita sendiri. Jadi ntar biar ke bawah sampai gedenya kita nggak boros, nggak impulsif gitu loh. Jadi kita bisa jadi kita bisa mengatur lah keuangan kita biar nggak boros. Jadi emang harus dibiasakan lah ya, Iya, sebenarnya emang mulai dari awal ya harus Iya. biasa. Gak bisa kita nunggu lagi urgent banget kita baru coba, itu kan kayak wah itu terlalu dadakan banget tuh. Sedangkan diri kita tuh perlu banyak adaptasi, Penyesuaian gitu. Apalagi ntar kalau kita udah dewasa kan, pasti bakal punya keluarga tuh, Benar. istri, anak, dan itu semua punya kebutuhan yang beda-beda. Betul. Ya, jadi ya keuangan tuh penting banget nih kan. Benar. Sekarang apa sih yang nggak pakai uang tuh? Semua pakai uang nggak sih Kak? Apalagi kalau tiba-tiba ada masalah gitu kan, Iya. masa depan tiba-tiba butuh keluar duit banyak, bro. Kalau kita nggak siap-siap ada atur keuangan kita butuh pengeluaran besar, kamu nggak ada. Iya, bakal jadi kacau banget guys. Baiknya emang bersiap lah dari sekarang. Ya berarti menurut Kak Nata sama Kak Fabian tuh ngelola keuangan dari remaja itu penting banget ya kan? Setuju banget ya kita. Setuju banget 1000%. Nah kalau gimana sih pandangan kalian sama remaja yang masih belum ini nih pandangan tentang pengatur keuangan, masih boros, suka foya-foya Masih gimana? belum sadar Iya. atur keuangan. Ya kalau menurut saya sih ya, semua orang akan ada saatnya bahwa sadar kalau mengatur keuangan itu penting. Tapi ya untuk remaja-remaja yang belum sadar sekarang mungkin ya belum masanya dan belum ada situasi atau kondisi yang memicu mereka untuk sadar itu. Tapi suatu saat mereka pasti akan sadar. Namun kalau misalnya mereka terlambat untuk sadarnya, berbagai resiko berbahaya gitu loh di masa depan, seperti ya kejadian-kejadian tadi inginkan kan, Iya. kayak misalnya sakit tiba-tiba atau amit-amit deh, Bencana alam. ya bencana alam, kecelakaan gitu kan yang butuh biaya. Besar dan tadi ya, udah. Kalau misalnya itu terjadi dan kita terlambat bahwa mengatur keuangan itu penting, terlambat tuh sadarnya. Susah sih ya menurut saya. Iya. Kalau menurut aku sih jelas ini hal yang harus segera diperbaiki ya. Kalau dari remaja aja udah nggak bisa ngatur keuangan, berarti kan boros tadi kayak dicontohin. Kalau dari remaja boros, gimana nanti dewasanya gitu? Gimana depannya ya? Iya. Oke, menarik banget sih jawaban dari Kak Nata dan Kak Fabian ini. Tapi kan nih biasanya tujuan itu didukung dari kebiasaan-kebiasaan kecil, benar nggak? Benar. Nah, oke. Dari perjalanan Kak Fabian dan Kak Nata ini, biar anak remaja sekarang tuh bisa lebih disiplin dan produktif lagi dalam mengatur uang tuh gimana sih? Kalau menurut
menurut aku sih biar lebih disiplin dan teratur itu tetap kunci utama itu ada di konsisten ya. Jadi kita tetap harus konsisten dalam mengatur keuangan, ya tetap nabung, jangan boros, tetap produktif, tetap produktif kayak tugas-tugas dari sekolah tetap dikerjakan, kerkom tetap dilaksanakan. Tapi ingat kayak yang tadi sebelumnya kita bahas, jangan boros intinya, tetap mengeluarkan uang sesuai dengan yang kita butuhkan saja, jangan dilebih-lebihkan lah intinya, biasa saja. Dan lingkungan itu menurutku penting loh. Kalau misalnya lingkungan kita itu pada suka yang sedikit-sedikit jajan, sedikit-sedikit ke kafe yuk. Nah itu Itu Nah, bahaya itu banget. lagi tren banget tapi nih di kalangan anak muda sekarang. Apalagi ke kafe kan pesan kayak di room. Wow, itu buat gengsi-gengsi. Iya. Ah, tapi itu spend money-nya lumayan banget tuh pasti Iya. kayak gitu. Gila-gila. Tapi seru banget loh Kak, obrolan kita hari ini dari mulai kripto nih sampai cara ngelola uang ala anak organisasi, bener-bener dua dunia yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu untuk mencapai impian mereka. Nah, yang paling penting juga kalau mau memulai sesuatu, misalnya mau mulai hemat tuh bisa dari awal banget, bisa dari remaja. Gimana cara ngatur kelola keuangan, bisa dari nabung, investasi, dan segala macam tuh bisa. Dan tentunya nih kita mau ucapin terima kasih banyak buat narasumber kita. Buat Kak Fabian terima kasih banyak ya yang udah sharing dari dunia kripto. Dari kacamata remaja, gokil banget Kak, banyak insight baru soal risiko, peluang, dan cara tetap waras pas market tuh lagi naik turunnya banget nih. Ya, terima kasih juga buat Kak Nathan yang udah spill nih gimana sih caranya ngatur kelola keuangan ala anak organisasi yang pasti banyak kegiatannya. Tuh. Oke, buat kalian yang dengerin ini, semoga nih obrolan kita bisa menjadi reminder ya kalau impian besar itu boleh banget dan bahkan wajib. Jadi buat teman-teman gak usah takut buat mencoba atau belajar, karena gimana ya? Kalau impian besar itu butuh perjuangan yang besar juga gak sih? Betul. Nah, kita jalannya pelan-pelan aja, gak perlu takut gagal. Kita gak usah mikirin gimana kalau kita gagal, gimana kalau kita jatuh. Yang penting kita berani coba dulu, itu udah top banget. Pikir gimana kalau ternyata berhasil. Ya benar. Kalau tetap berhasil. Kita ganti kan ya pikiran negatif Iya. kita, jadi kalau kita gagal gimana, diganti jadi gimana Gimana sih? kalau berhasil? Wah enak banget sih pasti. Tapi tentu semua hal itu harus dipikirin dong, jangan harus lebih besar tapi gak ada persiapan gitu loh. Persiapannya. Nah, persiapan yang bisa kita lakuin dari awal mula banget tuh dengan cara mengatur pola keuangan dengan hemat ya Kak, pasti. Betul, dan Oh iya, pastinya betul. tadi tuh punya lingkungan positif dan Iya, suportif juga Iya. penting banget. For your information, pas kita kelas 10 kan Iya. sekarang kita kelas 12 12, ya. Nah, oke. pas saya dan Fabian kelas 10 itu kita bersyukur banget guru ekonomi kita dulu itu ngajarin mencatat pengeluaran dan ya itu. Jadi kita bisa punya Track record. Iya, track record kayak terus kayak apa ya? Kayak bayangan gimana misalnya kalau misalnya kita berhasil mencatat dan mengatur keuangan kita gitu. Jadi kayak nggak blind banget kalau mau belajar. Nah bener banget buat teman-teman yang ngerasa kalau misalkan lingkungannya tuh kurang kurang support gitu buat hemat, coba dimulai dari kalian aja. Jadi misalkan ada ajakan buat spend money yang too much gitu, kalian say no aja nggak apa-apa. Jadi kalian ajak buat ayo guys kita lebih hemat dan lebih lebih aware lagi tentang keuangan. Karena kan gimana ya, kita pastinya nanti lepas dari keluarga, lepas dari orang tua, kita harus bisa nih manage keuangan kita sendiri. Kita nggak bisa terus-terusan ngandelin orang tua kita dong Kak. Pastinya kita juga pengen gak sih banggain orang tua kita dengan cara kita tuh jajan pakai uang sendiri. Betul. Kita selain jadi kebanggaan keluarga juga pasti itu jadi kebanggaan buat diri kita sendiri gak sih, bisa spend money pakai hasil kerja keras kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dibayangkan ya, amin. Kalau Amin. misalnya nanti kita dan teman-teman semua yang nonton pas udah besar sukses, Amin. uangnya banyak, enak kan? Enak Tapi banget. bayangin, kalau misalnya dari kecil teman-teman udah hemat, pas udah gede uangnya pasti makin banyak kan? Karena hemat tuh dari kecil. Apalagi kalau misalnya dibiasakan mengatur keuangan, pas udah gede pasti uang yang banyak tersebut teman-teman bisa kelola dengan baik, jadi nggak langsung habis gitu loh. Sumpah episode ini tuh Seru keren banget, banget ya, Kak. banyak banget pelajaran yang kita dapat buat kita dan masa depan kita tentunya.
Nah, jadi buat kalian yang masih pengen lanjutin pembahasan kita, bisa komen di bawah buat pembahasan apa nih selanjutnya, karena kita baca-bacain ya Kak. Betul. Terus pastinya cerita yang teman-teman share ke kita tuh pasti seru-seru banget guys, dan pengen kita ceritain semua. Oke, untuk episode nabung receh tapi impian sultan santai aja bisa kok. Cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah.